Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji syukur pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat serta hidayah berupa iman dan Islam, berupa tetap semangat untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menjalankan ibadah salat subuh yang alhamdulillah sudah kita selesaikan dan kita lanjutkan dengan taklim, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Semoga kita semua juga termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema yang berkaitan dengan masalah adzan. Ya, masalah adzan ini penting sekali, jangan sampai nanti kelihatannya adzan ini yang sudah kita laksanakan, mulai dari bagaimana hukum mengumandangkan azan itu sendiri. Kemudian kita juga akan bicara tentang kapan waktunya kita harus mengumandangkan azan itu, ya. Kemudian kita akan bicara juga tentang syarat azan. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsani minal faslil awwali minal babis tsani. Bagian yang kedua dari pasal yang pertama dari bab yang kedua. Ikhtalafal ulama'u fi hukmil adhani hal huwa wajibun aw sunnatun muakkadah. Para ulama terkait dengan hukum azan ini ikhtilaf, ya. Ikhtilaf tentang apanya? Tentang hukumnya. Apakah hal huwa wajibun, apakah dia hukumnya wajib, au sunnatun muakkadah, atau sunnah muakkadah. Ini sunnah yang sangat dikuatkan, ya, yang sangat dianjurkan gitu. Wa in kana wajiban, dan jika keberadaan mengumandangkan adzan itu hukumnya wajib, fahal huwa min furudil a'yan au min furudil kifayah. Kalau memang azan itu wajib misalnya, apakah dia diwajibkan setiap orang? Artinya orang ketika mau sholat adzan, mau sholat adzan. Setiap orang mau sholat harus mengumandangkan adzan.
Apakah begitu? Au min furudil kifayah, atau cukup fardu kifayah. Artinya sudah satu masjid mau melaksanakan sholat subuh tadi cukup satu orang mewakili banyak orang. Nah, itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu. Jadi wajib tetapi perwakilan di sini. Ya, perwakilan. Faqila an Malikin, maka dikatakan atau berpendapat dari Imam Malik, innal adzana huwa fardun, sesungguhnya adzan atau mengumandangkan adzan itu wajib, ala masajidil jamaati, wajibnya terhadap masjid-masjid yang di dalamnya diadakan sholat berjamaah. Ya, kalau masjid di situ nggak ada sholat berjamaah ya nggak perlu. Nah, ini menurut Imam Malik wajib bagi masjid-masjid di mana di situ diselenggarakan sholat berjamaah, seperti Masjid Al-Hikmah ini. Ya. Namun waqila sunnatun muakkadah, tetapi pendapat yang lain atau dikatakan atau pendapat yang selain Imam Malik, sunnatun muakkadah, itu sunnah muakkadah, sunnah hukumnya. Walam yarohu alal munfaridi, dan saya tidak mengetahui bagi orang yang sholat sendirian. Ya. La fardhon wala sunnah, maka hukumnya tidak wajib dan juga tidak sunnah bagi yang sholat sendirian. Nah, ini khawatir Pak, kalau nanti setiap orang masuk masjid, kalau yang milih fardhu ain ya, setiap masuk masjid azan gitu kan, nanti satu lagi azan ya, jadi ramai masjid nanti disaut-sautan begitu, yang satu sudah sampai hayya alal falah, yang sini baru mulai gitu kan. Jadi untuk yang fardhu ain ini ada pendapat bahwa bagi orang yang sholat sendirian tidak diwajibkan dan tidak disunahkan, artinya ya nggak usah gitu. Nah, jadi kita ngerti kan, jadi kita tahu itu. Wa qala ba'du ahli dzahir huwa wajibun alal a'yan. Nah, ini yang agak aneh, ini memang ada satu madhab yang memang dia tekstual Pak. Ya, madhab Zahiri ini terkenal ini. Jadi setiap orang wajib mengumandangkan adzan. Wa qala ba'duhum 'alal jamaah, tapi sebagian dari mereka kalau memang akan diselenggarakan sholat berjamaah. Kanat fi safarin au fi hadirin, baik dalam keadaan berpergian safar, au fi hadirin, atau dalam keadaan hadir, tidak dalam berpergian atau mukim. Wa qala ba'duhum fis safar, tapi sebagian yang lain berpendapat azan itu hanya dikumandangkan kalau dia sholatnya dalam keadaan berpergian. Wattafaqas Syafi'iyyu, sepakat Imam Syafi'i wa Abu Hanifah ala annahu sunnatun lil munfaridi wal jamaah. Sepakat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa sesungguhnya hukum mengumandangkan adzan itu sunnah bagi orang yang sholat sendirian, wal jamaah, dan orang yang sedang berjamaah, illa annahu uqida fi haqqil jamaah, kecuali sangat ditekankan ya bahwa mengumandangkan azan itu hak bagi orang yang akan melaksanakan sholat berjamaah. Nah, itu lebih ditekankan ya, lebih dianjurkan begitu. Qala Abu Umar, berkata Abu Umar, wattafaqa kulli ala annahu sunnatun muakkadah, sepakat beliau seluruhan ala annahu sunnatun muakkadah, sesungguhnya hukum mengumandangkan adzan itu cukup sunnah muakkad ya. Au fardun alal misri, atau diwajibkan atas masjid yang berada keberadaannya di tengah-tengah kota ya. Jadi cukup
Ada beberapa masjid, tapi cukup masjid yang paling besar saja. Lamma sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada ketetapan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'an nida lam yughir. Ya, sesungguhnya Rasulullah jika masih mendengar azan maka Rasulullah tidak marah. Wa idza lam yasma'hu aghar. Jadi kalau Rasulullah itu tidak mendengar kumandang azan maka Rasulullah akan marah. Ya. Nah, ini ada perbedaan pendapat tentang hukum ya. Tentang hukum mengumandangkan azan ini. Kenapa ini ada yang sunnah, ada yang wajib ya. Ada yang wajibnya fardu ain atau fardu kifayah. Nah, mari kita lihat kenapa hukum azan ini berbeda-beda. Wasababu fi ikhtilafihim, sebab perbedaan di antara mereka para ulama, mu'aradatul mafhum min dzalika lidawahiril asar. Karena ditemukan adanya kontradiksi pemahaman terkait dengan teks hadis. Ya, teks hadis. Wa dzalika annahu sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesungguhnya ada ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li Malik bin Khuwairis, ketika Rasulullah berkata kepada Malik bin Khuwairis wali sahibihi dan saudaranya, idza kuntuma fi safarin, jika kalian berdua atau jika kamu berdua dalam keadaan berpergian, fa'adzina, maka hendaknya kalian berdua azan. Wa uqima, dan dirikan atau kumandangkan iqamah. Waliya ummukuma akbarukuma, dan hendaknya engkau jadikan imam di antara salah satu dari kamu yang paling tua. Akbarukuma, bukan yang paling besar. Ya, akbarukuma yang paling sepuh, yang paling lebih tua, yang dituakan begitu. Ini dari sisi umur, bukan dari sisi besarnya. Nah, wa kadzalika maruya min ittisali amali bihi sallallahu alaihi wasallam fil jamaah. Dengan demikian riwayat ini berkesinambungan ya. Ittisal itu berkesinambungan dengan apa? Amalihi bihi sallallahu alaihi wasallam fil jamaah, yaitu dengan amaliyah, dengan perbuatan Rasulullah ketika beliau melaksanakan sholat berjamaah. Nah, jadi ini nyambung. Jadi hadis itu ketika perintah secara qauliyah terhadap dua orang ya, Khuwairis tadi, Malik bin Khuwairis dan saudaranya, dianjurkan atau diperintahkan oleh Rasulullah, jika kamu berdua baik dalam berpergian, ketika kamu berpergian maka hendaknya kumandangkan adzan, kemudian kumandangkan iqamah dan dirikan sholat. Pilihlah di antara kamu berdua yang paling tua, yang paling sepuh untuk jadi imam. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini ya sesuai gitu ya, sesuai dengan apa yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah ketika melaksanakan sholat berjamaah. Nah, hadis ini kemudian dipahami oleh para ulama. Faman fahma min hadal wujubi mutlaqan, maka barang siapa yang memahami dari hadis-hadis tadi bahwa azan itu wajib secara mutlak, ya, mau jamaah wajib mengumandangkan azan, sehingga qala, dia berpendapat atau mengatakan innahu fardun alal a'yan, maka hukum azan itu menjadi fardu, menjadi wajib
bagi setiap orang. Ya, bagi setiap orang. Au alal jamaah, atau orang yang akan melakukan sholat berjamaah. Nah, itu dipahami dari hadis tadi. Wa huwallazi hakahu Ibnul Muflis an Dawud. Ya, ada satu riwayat dari Ibnul Muflis an Dawud, dari Imam Abu Dawud. Wa man fahma minhu ad-du'a ilal ijtima'i lis-shalah. Bagi siapapun yang memahami hadis-hadis tersebut itu hanya ad-du'a, panggilan, ya, hanya berupa panggilan. Wa man fahma minhu ad-du'a, ya, bagi siapapun yang memahami hadis tersebut hanya sebagai panggilan. Panggilan apa? Ilal ijtima'i lis-shalah, panggilan supaya orang-orang kumpul untuk hadir melaksanakan sholat berjamaah. Jadi yang satu tadi memahami secara mutlak, oh mesti wajib itu, ya, karena Rasulullah selalu memandangkan adzan. Tetapi ada juga yang memahami itu hanya azan itu hanya berupa panggilan. Panggilan kepada siapa? Kepada manusia agar berkumpul, hadir ke musola, ke masjid, untuk apa? Lis sholati, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Qala innahu sunnatun fil masajid. Kalau begitu pemahamannya, maka adzan itu hanya disunnahkan bagi masjid-masjid yang diadakan sholat berjamaah. Jadi gitu, Pak. Jadi perbedaan hukum tadi bukan mau-maunya, ya. Semua ada alasan. Jadi alasannya apa? Hadisnya sama, tapi pemahamannya berbeda. Ya, yang satu dipahami Nabi kalau sholat selalu adzan, maka wajib. Karena Nabi juga memerintahkan, Nabi juga melaksanakan, gitu. Akhirnya wajib. Tetapi ada juga yang memahami azan itu berupa panggilan, hanya memanggil orang supaya kumpul, ya. Ya, wa man fahma minhu ad-du'a ilal ijtima'i lis-shalah. Panggilan saja. Maka kalau hanya panggilan, qala innahu sunnatun fil masajid, maka sunnahnya itu bagi masjid-masjid atau muadzin masjid-masjid, di sana akan dilaksanakan sholat berjamaah. Au fardun fil mawadi'i allati yajtama'a ilaihal jamaah, atau wajib bagi tempat-tempat allati yajtama' ilaihal jamaah. Wajibnya itu tempat-tempat, tidak masjid, ya, di kantor-kantor yang menyediakan ruang, gitu ya, mungkin biasanya ruang-ruang parkir atau ruang-ruang yang memang secara khusus dibuat sholat berjamaah, walaupun bentuknya tidak masjid, ya, ruangan saja. Nah, itu yang wajib. Di luar itu tidak. Nah, gitu. Jadi sudah ada dua. Yang satu mutlak dimanapun dia berada bagi setiap orang yang akan sholat berjamaah, baik ketika safar maupun ketika tidak dalam berpergian. Nah, kenapa berbeda ini? Nah, ini kita lihat juga lagi. Fasababul khilafi, sebab-sebab perbedaan huwa taradduduhu baina ayyakuna qalan, karena terulangnya antara ucapan, ya, min aqawilis sholatil mukhtasah biha, dari ucapan-ucapan terkait dengan sholat yang secara khusus atasnya, au yakunal maksud bihi wal ijtima'. Jadi perbedaan ini memang dipicu dari berbagai pendapat, apakah sholat ini secara khusus, ya, dilakukan, harus disertai adzan itu, au yakunal maksud bihi huwal ijtima'. Jadi artinya gini, apakah itu adzan itu bagian dari rangkaian setiap orang yang melaksanakan sholat? Ya, apakah
atau hanya maksudnya dikumandangkan adzan itu untuk mengumpulkan orang supaya kumpul hadir di mana di situ ada pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi itu Pak masalahnya. Jadi perbedaan hukum itu ternyata dipicu oleh perdebatan, ya, perdebatan atau pendapat-pendapat apakah memang adzan itu diperintahkan secara khusus setiap sholat itu dilaksanakan atau fungsinya. Jadi bicara fungsi saja ini sebenarnya. Apakah fungsi adzan itu satu rangkaian dalam sholat itu sendiri secara khusus, atau dia hanya diperuntukkan untuk memanggil orang. Nah ini, sehingga kemudian yang berpendapat hanya panggilan bagi orang untuk berkumpul sunnah, tapi ketika itu adalah satu rangkaian, ya, untuk pelaksanaan sholat itu sendiri, maka menjadi wajib. Itu aja sebenarnya. Nah, dua pendapat ini atau pendapat-pendapat yang berbeda ini itu dipicu oleh perbedaan pemahaman saja. Jadi nggak perlu dipersoalkan. Jadi kalau kira-kira kita misalnya mau berjamaah, apalagi sudah lewat waktu, nanti kalau yang pilih ini satu rangkaian yang mesti harus dilaksanakan, maka berbahaya juga, apalagi pakai speaker nanti. Ya, Masjid Al-Hikmah udah ini kok azan berulang-ulang kan gitu, jadi orang jadi bingung malah gitu. Baik, itu terkait dengan hukumnya. Pembahasan berikutnya al-qismus salis, tadi al-qismus tsani, sekarang bagian yang ketiga, minal faslil awal fi waqtihi. Dari pasal yang pertama berbicara tentang waktunya, kapan azan itu dikumandangkan, kapan. Wa amma waqtul adzani, adapun waktu adzan, fattafaqal jami'i ala annahu la yu'adzinu lis-sholati qabla waqtiha. Sepakat keseluruhan para ulama ala annahu, sesungguhnya azan la yu'adzinu lis-sholati, tidak boleh dikumandangkan, ya, tidak boleh dikumandangkan untuk sholat itu qabla waqtiha, sebelum waktunya masuk. Jadi sebelum waktunya masuk. Jadi waktu sudah masuk. Ma ada subhi, kecuali adzan subuh, Pak. Jadi adzan subuh ini kalau di Jawa sana itu ada yang jam 3 sudah adzan. Sebelum subuh itu boleh. Nah, ini ma ada subhi, terkait dengan adzan sholat subuh ini atau adzan waktu subuh itu dikecualikan. Di luar subuh wajib masuk waktu. Kenapa? Fa innahum ikhtalafu fiha, maka sesungguhnya mereka para ulama ikhtalafu, berbeda pendapat fiha, terkait dengan azan subuh. Fadhahaba Malikun, berpendapat Imam Malik, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, ila annahu yajuzu an yu'adzina laha qabla al-fajr. Sesungguhnya Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkan mengumandangkan adzan qabla al-fajri, sebelum masuk fajar, jadi di luar waktu. Wa mana adzalika Abu Hanifah, tetapi Imam Abu Hanifah melarang, ya, melarang. Wa mana adzalika Abu Hanifah, dan melarang hal tersebut, mengumandangkan adzan Abu Hanifah. Wa qala qaumun la budda lis-subhi, ada lagi pendapat tidak apa-apa untuk lis-subhi, salat subuh, idza adzana laha qabla al-fajri min adanin ba'dal fajr, adzan baik sebelum fajar maupun adzan setelah fajar. Kenapa? Li annal wajiba indahum wal adanu ba'dal fajr, karena sesungguhnya yang wajib indahum menurut mereka wal adanu ba'dal fajri, yaitu adzan ketika sudah masuk waktu atau waktu fajar. Wa qala Abu Muhammad bin Hazm la buddalaha min adanin ba'dal waqt, berpendapat Abu Muhammad bin Hazm tidak apa-apa min adanin ba'dal waqti, setelah masuk waktu. Wa in adzana qoblal waqti jaza, meskipun
jika adzan dikumandangkan sebelum masuk waktu, jaza boleh. Idza kana bainahuma zamanun yasirun qadra ma yahbitul awal, dengan catatan antara waktu ya sebelum waktu masuk itu jaraknya enggak terlalu jauh, yasirun, pendek saja. Misalnya ya kurang 5 menit, 10 menit itu boleh adzan. Menurut Abu Muhammad bin Hazm. Ya. Nah, kenapa ini berbeda? Wasababu fi ikhtilafihim, sebab perbedaan di antara mereka annahu warada fi dzalika hadisani muta'aridhani. Sesungguhnya perbedaan mereka disebabkan ditemukannya ada 2 hadis muta'aridhani, yang 2 hadis itu saling kontradiksi, bertentangan. Akhaduhuma al hadisul masyhur as-sabit, salah satunya hadis yang sangat terkenal, wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalamu, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yunadi bilailin, sesungguhnya Bilal satu ketika malam-malam mengumandangkan adzan atau memanggil-manggil, yunadi bilailin fakulu washrabu, ya, dengan panggilan ya makanlah dan minumlah, hatta yunadi ibnu ummi maktum, sehingga datang panggilan ibnu ummi maktum, wa kana ibnu ummi maktum rajulan a'ma, adalah seorang laki-laki yang buta atau tunanetra, la yunadi hatta yuqalu lahu asbahat asbahat. Jadi Ummi Maktum ini tidak akan mengumandangkan adzan karena beliau orang tunanetra, tidak mengetahui jam. Dia tidak akan mengumandangkan adzannya kalau tidak diberitahu asbahat asbahat, artinya waktu sudah masuk, waktu subuh sudah masuk. Itu Ummi Maktum. Jadi Bilal duluan. Jadi adzan muadzin Rasulullah dulu itu 2. Yang satu Bilal, sahabat Bilal, yang kedua Ibnu Ummi Maktum atau Ummi Maktum sering disebut begitu. Itu hadis yang pertama. Wasani, hadis yang kedua, maruya'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, riwayat dari Ibnu Umar, semoga keduanya mendapatkan ridha Allah, anna Bilalan adzana qabla tulu'il fajri, sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan sebelum ya terbitnya fajar, sebelum waktu. Fa'amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah memerintahkan ayyarji'a, untuk mengulang. Jadi pernah satu ketika Bilal itu azan di luar waktu, fajar belum masuk, maka Rasulullah fa'amarahun Nabi sallallahu ayyarji, untuk mengulang. Fayunadi ala innal abda qad nama, maka panggillah ya lagi, ulangi lagi panggilan itu atau ulangi azan itu, karena sesungguhnya sesungguhnya hamba-hamba Allah masih pada tidur. Ya, masih banyak hamba-hamba yang masih tidur. Ya. Wa hadisul khijazi baina asbata wa hadisul kufin aidan kharrajahu Abu Dawud wa sahhahahu katsirun min ahli ilmi, fadhaban nasu fi hadainil hadisaini imma madhabul jam'i wa imma madhabul tarjih. Jadi ada 2 hadis ini. Yang pertama ya tidak ada masalah. Tapi yang kedua Nabi suruh mengulang. Alasannya orang masih pada tidur. Ya belum pada datang walaupun adzan sudah dikumandangkan. Yaitu adzan yang pertama. Adzan yang di luar waktu tadi. Ya. Nah, dari 2 hadis yang kontra ini, maka kemudian para ulama mengambil sikap
ada yang mengambil sikap dengan mengkompromikan hadis ini, tapi ada juga yang mengambil sikap memilih salah satu. Nah, yang hadis yang pertama tadi nggak ada masalah, ya, di luar waktu masuk. Ini bicara tentang adzan subuh loh ya Pak. Kalau adzan di luar subuh ini mesti harus masuk waktu. Nah, kalau yang mengambil madhab tarjih, yaitu dengan memilih salah satu, memenangkan salah satu dari dua hadis tadi yang nampak kontradiksi itu, misalnya milih yang pertama, maka nggak ada masalah, ya, di luar waktu, jadinya adzan 2 kali. Tetapi bagi yang memenangkan memilih hadis yang kedua, maka kemudian adzan itu hanya boleh dilakukan ketika masuk waktu, sama dengan di luar subuh. Nah, itu masalahnya, ya, sama dengan yang di luar waktu. Karena apa? Karena Nabi memerintahkan untuk mengulang nih. Nah, mengulangnya ini karena belum masuk waktu atau karena orang-orang belum pada datang atau masih pada tidur. Jadi itu kemudian yang menyebabkan ulama mengambil pendapat mengkompromikan atau dengan memilih salah satu. Fa amma man dhahaba madhhabu tarjih, maka adapun orang yang berpendapat dengan jalur memilih memenangkan salah satu, fal hijaziyun fa innahum qalu hadisu Bilal asbata, maka dia memilih hadis Bilal, wal masiru ilaihi aujaba, maka dia memilih memberlakukan baginya wajib. Wa amma man dhahaba madhabul jam'i, adapun yang mengambil jalur dengan jalan mengkompromikan, fal kufiyun wa dzalika annahum qalu yahtamilu ayyakuna nida Bilal fi waqti yushakku fihi fi tulu'il fajri li'annahu kana fi basarihi dha'fun. Bagi yang mengambil jalur kompromi, ya, ini menunjukkan, mereka mengatakan bahwa kandungan azan yang dikumandangkan Bilal fi waqti yushakku fihi fi tulul fajr, terkait dengan waktu yang diragukan, terkait dengan fi tulul fajri, terbitnya fajar, apakah sudah masuk atau belum. Jadi diragukan ini, ya. Li'annahu kana fi basarihi dha'f, karena diketahui Bilal ini matanya agak dha'f, ini ya rabun lah gitu. Jadi enggak terang betul gitu. Min atau plus gitu ya. Jadi minus gitu lah misalnya. Wa yakunu nida ibnu ummi maktum fi waqtin yatayaqqana fihi tulu'il fajri. Sedangkan azan ibnu ummi maktum itu memang pada waktu yang sudah diyakini fihi tulu'il fajri, ya gitu. Jadi azannya Bilal sehingga disuruh mengulang Nabi itu, walaupun alasannya orang-orang masih pada tidur. Ada yang berpendapat bahwa menunjukkan azannya Bilal ini diragukan waktunya sudah masuk atau belum. Tapi ketika Ummi Maktum mengumandangkan adzan, ini sudah yakin bahwa waktu fajar itu sudah masuk. Itu saja. Sehingga wayadullu ala dzalika, sehingga dengan demikian terhadap persoalan ini maruya an Aisyata annaha qalat, terkait dengan apa yang pernah diriwayatkan oleh Aisyah, ya, sesungguhnya dia pernah mengatakan lam yakun baina adanihima illa biqadri ma yahbitu hada wa yas'adu hada. Jadi tidak ada keberadaannya antara adzan yang pertama, adzannya Bilal, dan adzannya Ibnu Ummi Maktum itu kecuali hanya ya kira-kira, ya kalau kita bicara itu hanya beberapa menit saja gitu ya, nggak lama-lama banget gitu kan. Makanya mayah bitu hada ya sudu ada. Jadi kira-kira ya
beberapa saat sajalah gitu. Jadi nggak terlalu lama, jedanya itu nggak lama. Itu yang dikatakan oleh Aisyah. Jadi Aisyah ini kan dengar juga gitu adzan itu. Jadi nggak kemudian lama sekali baru adzan. Jadi jarak waktu antara adzannya Bilal dan Ummi Maktum itu ya beberapa saat saja, gitu. Nggak lama. A'ni anna yu'adzinu qablal fajri wa ba'dahu. Baik adzan sebelum fajar atau setelahnya. Ya. Fa'ala dhahiri marwiya min dzalika fi sholati subhi khassah. Jadi riwayat ini pembicaraan ini khusus di dalam sholat subuh saja. A'ni annahu kana yu'adzinu laha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'adzinan Bilalun wabni Ummi Maktum, bahwa muadzin pada zaman Rasulullah itu ada dua, yaitu Bilal dan ibnu Ummi Maktum. Itu bapak-bapak sekalian, ini waktu suruh jam 6 ya. Ada 10 menit Pak, ada 10 menit. Apakah ini diperuntukkan untuk tanya jawab? Monggo, 10 menit, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, di luar kasus juga nggak apa-apa, boleh. Kalau azan dikubur. Oh iya. Itu banyak. Ya. Ya ya. Itu banyak dilakukan ya. Nah, itu juga ikhtilaf Pak. Sebenarnya gini nih. Jadi ada yang mengatakan bahwa azan itu kan panggilan sholat. Ya, panggilan sholat tadi untuk mengumpulkan orang, itu satu pendapat. Atau azan itu kan dikumandangkan ketika orang mau sholat gitu. Nah kenapa azan dikubur itu? Nah bagi yang tidak sepakat itu ya monggo saja. Tapi ada yang mengatakan itu dikiaskan dengan ketika manusia lahir itu kan diazanin tuh ya di telinganya itu Pak ya. Nah ada yang kemudian mengambil ya ketika manusia itu akhir diazankan dan dikomatkan sebagaimana ketika lahir. Jadi ada yang kita sebut dengan mafhum ya mukhalafah ya, muafakohnya ketika lahir ya. Nah kenapa? Nah, ada yang mengambil seperti itu. Tapi ada yang tetap kekeh nggak perlu diazankan, ya monggo saja gitu. Nggak perlu diributkan gitu sebenarnya. Jadi memang dalilnya kalau yang azan ketika lahir kan ada itu. Jadi Rasulullah memang menganjurkan itu, azan komatkan. Kenapa? Ya supaya kalimat yang pertama yang akan direkam dan didengar oleh seorang jabang bayi yang baru lahir itu adalah kalimat ya memperkenalkan Allah dan Rasulnya, yaitu muadzin. Nah itu diantaranya Pak. Jadi kalau masih yang ini ya itu ya monggo Bapak mau pakai yang mana, pakai yang itu. Ini kalau cerita asal usulnya saya sendiri nggak tahu. Ini kapan ini siapa yang mulai gitu ya. Ya. Nah, tapi ya itu tadi bahwa azan ini kan memang banyak riwayat bahwa tidak hanya untuk panggilan sholat atau rangkaian dari sholat berjamaah, tetapi azan itu juga bisa dikumandangkan ketika ada sesuatu yang ya dahsyat, misalnya ada angin yang besar, kilat yang menyambar, atau dalam keadaan genting itu ada hadisnya itu. Tapi khusus yang di dalam kubur tadi memang perlu dicari itu Pak. Ya, PR kita itu perlu kita cari ya, apakah itu masuk kepada tradisi atau awal-awal dulu siapa yang memulai gitu, kita tidak pernah tahu gitu. Tapi ada sebagian yang berpendapat bahwa itu dikiaskan gitu ya, ketika lahir diazan dan dikomatkan, maka ketika meninggal dunia atau di dalam luang itu kemudian dilepas dengan azan dan komat. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu Pak. Wallahu alam bisawab lah yang begitu. Ya silakan. Ya monggo. Ya. Kalau
Ya, ikhtilaf tadi ya. Nah. Sebelumnya. Ya. 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 Menjelang subuh ya. Ya. Terus yang kedua terkait dengan masalah yang berhak melaksanakan melakukan qomah nih Ustaz. Ya. Apakah itu yang menggunakan ajaran Ya. atau siapapun Ya. melaksanakan qomah? Oh ya. Ini menarik. Yang pertama tadi benar. Jadi begini Pak, terkait dengan hukum Islam ini, itu tidak mesti dia hanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah saja, saya katakan. Jadi sumber hukum yang disepakati oleh para ulama itu ada 4. Sebenarnya ada 10, yang 4 ini disepakati, yang 6-nya tidak disepakati. Ya, berbeda pendapat. Yang pertama yang disepakati 4 itu Al-Quran, As-Sunnah, ya, yaitu sabda Rasulullah, qauliyah, fi'liyah maupun takririyah. Yang ketiga itu ijma, kesepakatan para ulama. Tentu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ditemukan dalam hadis, tapi dipahami dari Al-Quran dan Sunnah, tapi di kontekstualnya, ya, di luar kasus. Itu ijma, disepakati para ulama sedunia. Yang keempat kias. Jadi menyamakan hukum satu peristiwa yang ada nasnya terhadap peristiwa yang lain tidak ada nasnya. Contohnya kasus khomer, itu kan yang memabukkan Mbak. Narkoba, ada sekarang nih macam-macam bentuknya, pil, koplo atau apa yang membuat juga rusak, membuat mabuk, maka itu termasuk bagian daripada khomer. Nah, gitu, itu namanya menyamakan hukum haram terhadap hal yang efeknya sama. Nah, itu kias namanya. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi ini bicara tentang ada termasuk sumber hukum yang meskipun tidak disepakati itu ada maslahah, melihat kemaslahatannya. Kira-kira adzan sebelum waktu itu maslahah atau tidak? Ketika itu sudah menjadi kebiasaan, al-adah, kebiasaan atau tradisi yang tidak bertentangan maksudnya. Jadi ada Pak, di Jawa itu ada daerah tertentu yang memang ada azan ketika sudah masuk jam 3. Tapi adzan itu untuk manggil orang untuk sholat tahajud. Jadi udah menjadi kebiasaan itu. Jadi jam 3 azan gitu ya. Nah, ketika itu menjadi satu tradisi, kebiasaan di satu tempat, maka itu kemudian menjadi hukum, nggak ada masalah. Nah, yang tidak boleh adalah ketika orang kemudian bertanya-tanya, bikin bingung tadi, wah ini kok baru jam 3 sudah azan. Nah, ini yang jadi masalah. Tapi ketika ini sudah disepakati, sudah diberitahukan kepada yang lain bahwa adzan sebelum subuh ini maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk memanggil orang-orang ke masjid, misalnya sambil mungkin apakah tadi sahur bersama. Jadi ini masuk yang memang memanggil orang untuk hadir, untuk apa? Untuk sholat tahajud misalnya, atau untuk sholat sunnah-sunnah yang lain, monggo. Tapi dengan catatan diberitahukan, jangan orang bikin bingung nih. Nah, kalau ini kan jadi fitnah nanti kalau wah ini ada saja kan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau yang udah ngaji kan nggak ada masalah. Kan semuanya tidak ngaji Pak, semuanya tidak taklim, jadi belum tahu. Akhirnya apa? Timbul fitnah, nyala-nyalain. Ini gimana sih ustadznya kan gitu kan? Yang salah ketuanya nanti dimarahin lagi, dimasalahkan juga. Jadi itu. Terus yang kedua tadi apa? Yang terkait dengan
Iya, yang berhak iqomah ini. Memang ada hadis yang berhak iqomah ini yang muadzin. Yang adzan dialah yang qomat. Nah, itu prinsipnya gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak gitu? Makanya kan gini, Pak. Dikhawatirkan gitu ya. Orang ujug-ujug tiba-tiba orang yang nggak ngerti kebiasaan di masjid satu tempat gitu. Ya, qomatnya sudah disepakati sebelumnya bahwa qomat itu kalau sudah itu selesai gitu kan. Tiba-tiba orang yang tidak tahu. Nah, yang paling tahu kan orang yang sudah ditunjuk ini sebagai muadzin ini, yang tahu kebiasaan ini. Ya kan? Jadi sebaiknya orang yang beriqomah ini adalah yang mengumandangkan adzan itu sebenarnya. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau itu tidak ada, atau mungkin dia juga yang adzan, dia juga yang qomat, dia juga yang sholat, yang imam gitu ya. Nah, ini kan ada masjid yang seperti itu. Dia muadzin, dia juga iqomah, dia juga imam. Maka sebaiknya memang ada pembagian tugas tadi. Ada, Pak, yang model begitu itu. Ya. Yang makmumnya siapa? Mungkin jin yang nggak kelihatan semua itu. Jadi itu, Pak. Jadi memang idealnya, bicara ideal gitu ya. Jadi hukum Islam ini luar biasa ya. Artinya tidak mutlak gitu, tidak terus begitu gitu ya. Allah sendiri kan sebenarnya dalam Al-Quran gitu kan ada yang kita sebut dengan dalam keadaan memaksa, tidak mungkin itu dilakukan gitu. Tapi kan ada kriteria, misalnya pelaksanaan sholat Jum'ah itu yang bagus Imam Syafi'i. Ya, kalau memang di tengah kota orangnya banyak 40 ya monggo, nggak ada masalah. Bagaimana kalau orang di tempat-tempat lain ya kurang dari itu? Nah, jadi dengan adanya madhab-madhab yang membolehkan sholat Jum'ah dengan hitungan cukup 3 orang, 4 orang, bahkan 13 orang ya, kurang dari 40 itu kan masalah, ya ada masalah gitu. Jadi perbedaan para ulama terkait dengan jumlah itu sendiri sebenarnya rahmat, Pak, tidak mempersulit. Yang mempersulit itu kalau enggak 40 enggak sah, ya itu yang repot. Itu yang repot nanti. Akhirnya apa? Karena enggak sah sholat duhur lagi. Padahal sholat Jum'ah itu pengganti sholat duhur. Nah, ini akhirnya double-double gitu ya. Nah, doublenya itu boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Nanti kan pernah saya sampaikan, Pak ya. Nah, pertanyaannya begini, kalau bapak-bapak ini sholat berjamaah, ya kemudian pulang lagi, sholat lagi jadi imam keluarganya, terutama ibu-ibu, misalkan keluarganya nggak ke masjid, kita jadi imam lagi, boleh nggak? Boleh, para sahabat. Nah, ini persoalannya apakah khusus sahabat itu atau juga umum bagi kita? Nah, ini ada ikhtilaf juga. Yang kedua, boleh nggak orang yang sholat wajib bermakmum dengan orang yang sedang sholat sunnah? Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Jadi bapak-bapak nggak usah pakai tepuk-tepuk baunya, nanti kalau punya jantung kaget. Udah begitu yang ditepuk pakai nolak lagi. Saya pernah lihat, saya ngomong itu pernah lihat, Pak. Jadi dia nepuk, begitu tepuk pengen jamaah maksudnya, kemudian tangannya nolak. Mungkin maksudnya saya sholat sunnah. Nah, ini kan repot yang belum taklim ini, yang belum ngaji. Boleh, Pak, nggak masalah. Atau ketika kayaknya sudah pernah saya sampaikan, Pak ya. Kayaknya sudah pernah saya sampaikan itu bahwa jadi kalau Bapak masuk masjid, di situ masih ada orang yang sholat, ingin mendapatkan yang 25 derajat atau 27 tadi, karena hadisnya memang 25 derajat atau 27 itu sudah mau sholat sunnah kayak dia mau sholat wajib ya. Kalau sendiri langsung sebelah kanan. Udah pernah saya sampaikan di tempat ini, kalau sudah ada makmum yang lain ya sudah ikutin saja, nggak perlu tanya, Mas sholat wajib atau sholat sunnah. Karena dia sholat, dia tahu nggak boleh ngomong, akhirnya tangannya yang main. Ya, enggak, silakan. Jadi itu ya. Kalau adzan itu kan kita sunatnya itu menjawab gitu, Pak Ya. Ya. Kita kemudian sudah adzan, kita mau sholat sunat itu, tapi kita mendengar
Iya. Iya. Cukup yang di sini saja. Wah, itu repot Bapak nanti. Wah, masjid sana belum selesai, musola sono, apalagi yang musola banyak itu adzan. Waduh, gak sholat Bapak. Ya. Cukup di mana masjid itu yang Bapak dengar yang lebih dekat, itulah yang dijawab. Kecuali ketika di rumah, enggak, kita mau laksanakan sholat, ketika kita mendengar boleh. Kita jawab sono juga, boleh kalau di rumah Pak. Kalau di sini ya kita kan dibatasi oleh waktu nih. Ya kalau kita nggak sunnah-sunnah, ketinggalan sholat sunnah itu misalnya. Cukup di tempat kita pilih, tempat kita yang kita jawab. Saya kira itu Pak. Ya. Pokoknya jangan yang menyulitkan kita lah. Ya, silakan. Di dalam bulan suci Ramadan, azan maghrib itu sebagian kita dulu azan di masjid. Iya. Terutama Mang Dede ini. Iya. 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 Jadi seyogianya azan maghrib itu tepat waktu. Iya. Iya. Tolong penjelasannya. Ya. Jadi tadi sudah sampaikan bahwa azan itu kalau sudah masuk waktu, ya. Jadi memang bagi muadzin ini sebenarnya bukan azan dulu, batalkan dulu dengan minuman, dengan makan kurma itu kan nggak seberapa jauh Pak ya. Kalau hanya telatnya itu sekitar 2-3 menit, ya nggak masalah. Nah kalau telatnya makan dulu minum dulu, kemudian masih bakso semuanya baru azan. Ini muadzinnya pulang kampung kali gitu kan, jadi bertanya-tanya. Jadi begitu waktu masuk azan Pak, jadi begitu masuk azan. Nah ini sudah menjadi kebiasaan kita di masjid-masjid, misalnya Ittihadul Muhajirin itu muadzin itu biasanya membatalkan dengan meminum, makan 1-2 kurma misalnya, kemudian muadzin. Masalah setelah azan mau dilanjutkan nggak ada masalah ya. Memang Rasulullah SAW terkait dengan bulan Ramadan ketika berpuasa itu memang ada takjil namanya. Jadi mempercepat ya, menyegerakan. Takjil itu kan menyegerakan ya, menyegerakan sunnahnya menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur itu sunnahnya Pak. Jadi jangan antara belum lapar-lapar banget, sombong banget. Puasanya saya kan masih kuat gitu sampai isya baru misalnya, nggak boleh, itu nggak sunnah gitu. Walaupun itu nggak masalah, tetapi sunnahnya begitu masuk waktu batalkan. Ya masalah makan besar tadi, makan nanti. Masalah kalau belum masuk waktu. Nah itu masalah. Berjamaah kita batal puasa. Ya, nah, itu tanggung jawab. Kalau itu memang tidak tahu nggak ada masalah Pak. Jadi sekali lagi al-insan itu rufi al-qalam ya bagi yang tidak sengaja atau yang melakukan sesuatu kesalahan yang ya mungkin matanya agak rabun gitu ngeliatin jam ya kan, sono baru ngaji atau mungkin lagi sholawat dengernya kayaknya adan, langsung adan. Ini pernah terjadi juga Pak, pernah terjadi juga di daerah Sunda sana. Wah, itu ya pernah terjadi. Jadi yang repot tadi, kalau itu semata-mata memang kekhilafan, insya Allah rufi al-qalam, jadi dimakfu lah. Jadi insya Allah yang tadi sudah terlanjur gara-gara azan tadi, makanya patokannya jangan azan deh Pak. Jadi masing-masing kalau di masing-masing itu punya sekarang ini kan ada Android. Ya berpatokan itu. Jadi ke masjid itu jangan nunggu adzan. Takutnya kalau masjidnya nggak adzan nggak masjid ke masjid. Nah ini repotnya nanti ketika di luar negeri memang nggak pernah dengar azan Pak. Azan itu hanya di masjid saja, keluar nggak. Jadi orang-orang itu seperti Maroko, seperti orang-orang ini begitu azan kurang setengah jam itu sudah berbondong-bondong ke masjid. Memang nggak akan dengar azan dia. Gitu. Makanya luar biasa di masjid kita ini di Indonesia ini azan masih berkumandang. Saya kira ini Pak. Masih cukup? Waktu sudah masuk. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua karena ini penting Pak ya. Azan ini penting, jangan sampai kita tidak tahu. Ini panggilan sholat, panggilan jamaah.
dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wala afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.